walaupun seburuk-buruk istri, anak, suami kita, pasti kita kalau ada musibah pengen kita sini cepet kita ingin menyelamatkan dia. Tapi kalau dia enggak, oh ya udah sana terus. Tapi Nabi Nuh enggak, tetap ayo ajak, tetap dia mengajak istrinya, tapi istrinya masih keras hati karena belum dikasih hidayah ya sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafur rahim. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya kapal, maksudnya ke dalam kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar, dan berlabuhnya sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Umi di Ais. Jadi kita hari ini mau bercerita tentang kisah-kisah Nabi, suri tauladan kita, supaya kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang ada pada cerita-cerita tauladan gitu, cerita-cerita kisah tentang Nabi. Pasti banyak hikmah yang bisa kita ambil. Umi hari ini pilih kisahnya Nabi Nuh yang didapatkan di dalam surah Hud. Surah Nuh juga ada, surah Hud juga ada. Di surah 41 itu udah dijelaskan, diceritakan tentang azabnya untuk kaum Nabi Nuh. Kenapa sih kaum Nabi Nuh kena azab? Kita juga pernah mendengar dan kita juga pernah membaca bahwa istri dan anak-anaknya tuh nggak mau ikut Nabi Nuh gitu. Kenapa nggak mau? Karena mereka nggak ada iman gitu. Padahal udah disuruh dan diajak sama Nabi Nuh untuk ikut mempercayai Allah, untuk mempercayai agama Islam. Tetapi istri sama anaknya tidak mau. Jadi itulah, Allah tidak memberi hidayah itu ke sembarangan orang, hanya kepada orang-orang yang Allah cintai aja yang diberikan hidayah. Orang bertanya, kenapa istrinya nggak mau ikut? Itulah namanya hidayah itu tidak diberikan ke semua orang, hanya kepada orang-orang yang Allah cintai aja. Maka kita yang diberikan hidayah sama Allah patutnya bersyukur. Istri Nabi aja nggak diberikan hidayah. Makanya jika ada bombal balik atau timpa balik antara suami dan istri, misalkan banyak juga kita lihat bapak ibunya itu seorang kiai haji, tetapi anaknya ratunya kelap-kelip ratunya lampu kelap-kelip. Banyak juga yang banyak dikomentari sama netizen ini, ayahnya yang disalahkan, ayahnya kan ayahnya sudah menyuruh, nak ikutin jalur A ya, jangan belok, jangan ke kiri, jangan ke kanan, tapi dia tidak mendapatkan hidayah. Jadi kita semua jangan menyalahkan orang tuanya juga gitu, jangan menjudge orangnya itu juga. Kenapa ya, kan ayahnya tuh ustaz kiai loh, kok anaknya jadi ratunya kelap-kelip, ratunya lampu kelap-kelip, pulang malam gini-gini. Kita nggak bisa menjudge orang karena dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau orang seperti itu, sebaiknya kita doakan supaya dibukakan hatinya biar mendapatkan hidayah dari Allah. Karena hidayah itu tidak semua orang diberikan sama Allah gitu, hanya kepada orang-orang yang Allah cintai aja. Dan seperti itu juga, kenapa istrinya baik, suaminya nggak baik, kenapa suaminya baik, istrinya nggak baik, itu sama juga. Tetapi akan ada tuh yang bertanya-tanya, kan misal seorang imam itu baik, pasti bisa membawa istrinya ke jalan yang lebih baik. Itu betul, karena kepala bisa membawa ekor kemanapun, tetapi ekor tidak bisa membawa kepala gitu. Jadi tentang hidayah ini, kita ngomong tentang istri Nabi Nuh. Kenapa istri Nabi Nuh nggak bisa ikut? Karena pada zaman itu memang masih zaman jahiliyah gitu. Jahiliyah artinya masih zaman bodoh, belum ada ilmu, belum ada Islamnya, belum ada ajarannya, masih diajak. Sedangkan di situ masih banyak kaum kafir. Jadi di surah Hud juga dijelaskan kenapa di dalam Al-Quran itu menceritakan kisah-kisah orang terdahulu. Pasti kita akan bertanya-tanya, kenapa gitu? Karena
Al-Quran itu menjadi pedoman semua manusia. Di dalam Al-Quran itu kalau kita tahu hal yang akan terjadi ke depan, hal yang sebelumnya terjadi, itu sudah ada loh di dalam Al-Quran. Al-Quran itu seperti kita umpamakan seperti skenario. Kita yang menjalankan kan udah ada itu. Pemainnya harus kayak gini nanti, harus kayak gini, nggak boleh kayak gini, nggak boleh gini. Udah ada. Al-Quran itu emang skenario dalam kehidupan kita. Tinggal kita mempelajarinya, mendalaminya, mempraktekannya ya sesuai yang misal diperintah kita perbuat, yang dilarang kita jauhi. Memang Al-Quran itu menjadi pedoman bagi kita semua umat Islam. Jadi buat kita misal tentang kiamat kan belum terjadi, tapi di dalam Al-Quran itu udah tertera tentang hari kiamat. Kenapa diteterakan tentang hari kiamat? Karena untuk mempersiapkan diri kita menghadapi hari kiamat. Kenapa di dalam Al-Quran itu mengisahkan tentang orang-orang terdahulu seperti nabi-nabi terdahulu? Karena itu menjadi suri tauladan bagi kita semua dan mengetahui dan mensyukuri perjuangan para nabi buat memperjuangkan Islam. Di situ juga banyak pelajaran hidup, pedoman hidup, dan banyak sekali asbabun nuzul yang bisa kita ambil dari Al-Quran, dari kisah-kisah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam surah An-Nuh nih dikisahkan tentang Nabi Nuh yang ingin menyelamatkan istri dan anaknya. Walaupun seburuk-buruk istri, anak, suami kita, pasti kita kalau ada musibah pengen kita sini cepet kita ingin menyelamatkan dia. Tapi kalau dia enggak, oh ya udah sana terus. Tapi Nabi Nuh enggak, tetap ayo aja, tetap dia mengajak istrinya. Tapi istrinya masih keras hati karena belum dikasih hidayah ya sama Allah. Jadi dia nggak mau percaya apa yang dibilang Nabi Nuh, sampai Nabi Nuh membuat kapal sampai dibilang orang gila gitu. Kenapa buat kapal di atas gunung? Ngapain dia sampai dicaci sama orang-orang kafir itu? Kenapa dia buat kapal? Pokoknya dicaci sampai diberakin kapalnya itu. Dan singkat cerita pada suatu ketika ada orang buta yang ikutan mau buang kotoran manusia ke situ, lalu kecemplung ke dalam kotoran manusia itu, ke dalam BAB, ke dalam beraknya itu kecemplung, lalu matanya itu dikucek-kucek. Lah, kok bisa melihat? Setelah itu banyak rombongan orang kafir tuh membersihkan kembali kotorannya itu. Ya seperti itulah ya yang dikatakan mukjizatnya Allah gitu, kita nggak tahu. Tadi berbondong-bondong berain kan, bawa orang tuh seember-ember kotorin kapalnya. Lalu dengan mukjizatnya Allah, datangnya orang buta tuh jatuh ke dalam kapal yang ada kotoran manusia tuh sampai dia sembuh matanya. Lalu dia beritakan, mataku sembuh, udah sembuh loh, kena tainya di kapal Nabi Nuh yang kita taruh tadi. Oh ya, berarti itu mujarab obatnya ya, beraknya mujarab. Iya, berakmu berarti mujarab, janganlah kasih ke kapalnya Nabi Nuh gitu. Ambillah balik, kan itu namanya orang, udah dibilang tadi, emang itu orang kafir yang jahiliyah, orang yang sangat bodoh. Jadi orang tuh berbondong-bondong balik ke kapal Nabi Nuh untuk membersihkan, sangat bersih, tetes pun nggak ada lagi. Nggak mau orang tuh buat Nabi Nuh taiknya itu ada khasiatnya gitu, diambil dibersihin balik, udah dikotorin dibersihin balik. Itulah mukjizatnya Allah ya kan, kita nggak tahu. Setelah itu di dalam surah 41 ini Nabi Nuh tetap berdakwah, ayolah mengajak semua, tapi ada sebagian yang mau, ada sebagian yang enggak, termasuk istri sama anak-anaknya yang enggak mau. Dalam surah Hud ayat 41 ini diceritakan di sini tentang Nabi Nuh mengajak menaiki perahunya. Ketika itu Allah telah menurunkan azab kepada umatnya Nabi Nuh. Dalam surah 41 ini membacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafur rahim. Dan
Dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya kapal, maksudnya ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nabi Nuh bilang, ayo kalian naiklah, lalu menyebutkan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang ketika kalian berlayar. Sebutlah itu. Ada sebagian nggak mau, padahal Nabi Nuh udah bersiap-siap. Di ayat sebelumnya itu, dalam surahnya tuh udah disebutkan juga ada sepasang binatang kayak gajah, semua jenis binatang dimasukin ke dalam kapalnya itu, biar nanti Nabi Nuh kan udah tahu akan terjadi, semua akan ditenggelamkan sama Allah dengan azabnya itu, makanya nanti bisa berkembang juga, tetap ada pertumbuhan makhluk hidupnya. Jadi di ayat 41 itu udah Nabi Nuh udah mengajak gitu, ayo naik ke dalam kapal lalu kalian menyebutkan Allah itu Maha Pengampun, Allah akan mengampuni kalian dengan dosa kalian buat, dan Allah itu Maha Penyayang. Tapi ada juga yang nggak mau, tetap menolak, namanya mereka belum mendapat hidayah. Dan selanjutnya, wahiyya tajri bihim fi maujin kaljibal, dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Kan itu memang ombaknya itu besar-besar, airnya itu emang melebihi air tsunami gitu, kayak gunung-gunung, melewati gunung-gunung pun karena kan Nabi Nuh membuat kapalnya itu di atas gunung. Kenapa di atas gunung? Karena airnya akan melebihi gunung gitu, akan melebihi gunung. Nanti pas airnya setara dengan gunung, maka kapalnya akan terlepas. Wa nada Nuha ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya rkab. Setelah itu Nabi Nuh memanggil anak-anaknya. Wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi manzili. Dan Nuh memanggil anaknya ketika anaknya itu berada di tempat terpencil. Nabi Nuh melihat anaknya itu masih jauh. Nabi Nuh udah di atas kapal, melihat anaknya itu masih ada di tempat terpencil, masih terjebak dengan air-airnya itu. Nabi Nuh memanggil, ya bunayya rkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Nabi Nuh terus berseru memanggil anaknya, ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Wahai anakku, naiklah ke sini, naiklah ke kapal kami, janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir. Lalu anaknya menjawab, qala sa'awi, lalu anaknya menjawab, ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah ini, ayah. Setelah dipanggil Nabi Nuh, mereka tetap tidak mau. Dia mau cari perlindungan di belakang gunung-gunung, di balik gunung-gunung pasti bisa melewati air bah itu. Lalu dibilang sama Nabi Nuh, bainahumal mauju fakana minal mu'rakin. Wahai anakku, tidak ada yang melindungi dari sisaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka anak Nabi Nuh itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Jadi ini umpamanya anaknya itu masih di tempat terpencil, Nabi Nuhnya udah di kapal, ini semua ombak-ombak air besar kayak air bah gitu. Anaknya itu tetap dipanggil, ya bunayya, ke sini anakku, ayo naik ke sini, kamu jangan termasuk seperti orang-orang kafir. Tapi anaknya, enggak ayahku, nggak mau, tetap keras kepala, dia tetap mau cari perlindungan di balik gunung-gunung, sedangkan airnya mau setara dengan gunung, tetap dia nggak mau. Disitulah anaknya sama istrinya juga terbawa, termasuk orang-orang yang mendapatkan azab Allah dan termasuk orang-orang yang ditenggelamkan dalam air bah itu. Yang hikmah yang bisa kita ambil dari ayat itu, bahwa tidak semua manusia itu diberi hidayah sama Allah, termasuk anak-anaknya Nabi, istri-istrinya Nabi. Walaupun itu istrinya Nabi sekalipun, anak Nabi sekalipun, jika Allah tidak berkehendak memberi hidayah kepada dia, tidak akan terjadi gitu. Seperti contohnya anak Nabi Nuh, istri Nabi Nuh, dan istri dan anak-anak Nabi yang lain gitu. Seperti banyaklah nabi-nabi yang lain yang istri sama anaknya tidak mengikuti Nabi gitu, tidak mengikuti ayahnya, karena tidak beri hidayah sama Allah. Karena Allah itu memberi hidayah kepada siapa yang Allah cintai gitu, nggak kepada semua orang Allah memberi hidayah. Makanya kita selalu berdoa agar selalu ditetapkan hidayah dan selalu diberi hidayah sama Allah. Sekian dari Umi, lebih dan kurang Umi mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.